Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat datang dalam acara Forum Silaturahmi dan Talk Show Kesehatan Pencegahan Pneumonia bagi calon jemaah umroh yang dipersembahkan oleh Yayasan Astana Penanggulangan Bencana dan didukung oleh PT Pfizer Indonesia. Boleh kita berikan tepuk tangan yang meriah, Bapak Ibu? Alhamdulillah. Masih pada semangat puasanya Bapak Ibu? Semangat ya. Sudah bolong puasa berapa ini teman-teman Bapak Ibu? Belum ya. Insya Allah kita akan full ya, insya Allah ya. Baiklah, amin. Semoga para hadirin yang hadir dalam keadaan yang senantiasa sehat dan berbahagia. Semoga juga kita ibadah di bulan puasa ini selalu lancar dan diberikan keberkahan ya Bapak Ibu ya. Dan merupakan suatu kehormatan tersendiri bagi saya dapat memandu acara pada sore hari ini. Mungkin izinkan saya untuk menyapa dan mengucapkan selamat datang kepada para pembicara terhormat kita di sore hari ini. Yang pertama adalah Gus Ahmad Syauqi Ma'ruf Amin, Pembina Yayasan Astana Penanggulangan Bencana. Terima kasih Gus Syauqi. Kemudian Dr. Haji Abdul Ghaffar, Perwakilan Silaturahim Haji dan Umroh Indonesia, SAHI. Selamat datang. Kemudian Profesor Dr. Iris Renggani, spesialis penyakit dalam, konsultan alergi dan imunologi, perwakilan Perhimpunan Kedokteran Haji Indonesia atau Perdoki. Selamat datang Prof. Iris. Kemudian Dr. Sukamto Kusno, spesialis penyakit dalam, konsultan alergi imunologi, perwakilan Perhimpunan Dokter Spesialis Penyakit Dalam Indonesia atau PAPDI. Selamat datang Dr. Sukamto. Dan yang terakhir adalah Dr. Hajah Dasih Lasmira, moderator dan perwakilan Muslimat Nahdlatul Ulama. Dan tentunya kami mengucapkan selamat datang dan terima kasih atas kehadiran seluruh peserta tamu undangan yang berbahagia, para panitia penyelenggara ibadah umroh dan juga teman-teman dari Muslimah Nahdlatul Ulama. Dan mungkin sebelum kita memulai acara pada sore hari ini, marilah bersama kita menyanyikan lagu Indonesia Raya dan juga Marsh Syubanul Waton. Hadirin kami mohon berdiri.
tanah airku, cintamu dalam imanku, jangan halangkan nasibku. Bangkitlah hai bangsaku, satu hati wahai tanah airku, cintamu dalam imanku, jangan halangkan nasibku. Bangkitlah hai bangsaku, Indonesia negeriku, engkau panci martabatku. Siapa datang mengancam, kan binasa di bawah tubuhmu. Siapa datang mengancam, kan binasa di bawah tubuhmu. Hadirin bersilakan duduk kembali. Mungkin sebagai latar belakang singkat terhadap acara sore hari ini, izinkan saya untuk menjelaskan mengapa kita duduk hadir bersama dan bersilaturahmi di acara sore hari ini. Tidak terasa sudah hampir setahun sejak kegiatan umroh secara resmi dibuka kembali untuk para umat muslim di seluruh dunia. Tentunya hal tersebut memunculkan antusiasme yang sangat tinggi pada keberangkatan umroh khususnya di Indonesia. Ratusan ribu orang mendaftarkan diri untuk melaksanakan ibadah di Tanah Suci dan angka jemaah pun ikut meningkat hari demi hari. Namun usai pandemi yang berkepanjangan yang tentunya alhamdulillah sudah kita lalui, terdapat potensi penularan penyakit lainnya yang muncul. Kepadatan jemaah beribadah dan juga cuaca ekstrim turut berkontribusi pada peningkatan penularan penyakit. Apalagi individu yang memiliki profil risiko tinggi, terlebih lagi mereka yang pernah terpapar COVID-19. Justru kelompok profil tersebut lebih rentan pada sejumlah infeksi penyakit saluran pernafasan sekunder, seperti salah satunya adalah pneumonia yang akan kita bahas pada sore hari ini. Memahami hal tersebut, dalam rangka mengedukasi para jamaah dan juga penyelenggara ibadah umroh Indonesia, Yayasan Astana melibatkan Muslimat NU, Sahi, Perdoki, Papdi hari ini akan berbincang dan juga berdiskusi lebih lanjut tentang pentingnya menegakkan protokol dan manajemen kesehatan di saat umroh. Dengan mengangkat tema pencegahan pneumonia bagi calon jemaah umroh di sore hari ini, diharapkan dapat mengedukasi seluruh tamu undangan tentang risiko salah satunya penularan penyakit yang dihadapi jemaah pada saat beribadah di Tanah Suci. Serta tentunya adalah langkah-langkah preventif atau pencegahan yang bisa dilakukan untuk mencegah terjadinya penularan risiko tersebut. Kami harap dengan kehadiran Bapak Ibu semuanya, rekan-rekan yang hadir, edukasi kesehatan ini juga bisa senantiasa disampaikan ke rekan-rekan calon jemaah umroh lainnya agar semakin meningkatkan kesadaran umat muslim di Indonesia dalam meningkatkan protokol kesehatan, salah satunya vaksinasi yang optimal agar para jamaah tetap sehat dan nyaman selama beribadah di Tanah Suci. Dan untuk memulai acara pada sore hari ini, izinkan saya untuk mengundang Gus Syauqi Ma'ruf Amin selaku pembina Yayasan Astana untuk menyampaikan sambutannya sekaligus membuka acara di sore hari ini. Kepada Gus Syauqi kami persilahkan. Boleh kita berikan tepuk tangan Bapak Ibu untuk Gus Syauqi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ala ma ba'du. Yang saya hormati, saya muliakan sahabat kental ibu saya kebetulan, Ibu Nyai Hajah Hizbiyah, yang juga adalah sebagai Ketua Yayasan Haji Muslimat Nahdlatul Ulama,
sahabat-sahabat dari Sahi, Perdoki, Finasim, dan para hadirin sekalian dari teman-teman dokter dan juga pembina haji dan umroh. Syukur alhamdulillah sore hari ini meskipun acaranya mundur tapi insya Allah maghribnya tidak mundur, jadi tetap aman. Mudah-mudahan perjumpaan kita ini membawa berkah, berlimpah berkat. Jadi ya mudah-mudahan ini menjadi kemaslahatan yang baik buat kita semua, bukan hanya dalam urusan dunia saja tapi juga sampai menjadi kemaslahatan untuk urusan yang akhirat. Kami sampaikan terima kasih dan apresiasi yang luar biasa kepada sahabat-sahabat Astana, Yayasan Astana Penanggulangan Bencana. Nah, jadi Astana ini kepanjangannya adalah Aksi Santri Tanggap Bencana. Nah, jadi bencananya ini insya Allah jadi untuk semua bencana. Jadi bagaimana melakukan mitigasi dan pendampingan di manajemen di situasi bencana. Dan ini alhamdulillah ternyata teman-teman santri yang tidak banyak ini terus tidak berhenti untuk melakukan upaya-upaya mitigasi dan juga pendampingan dalam berbagai situasi bencana, dari mulai alam, non alam seperti penyakit segala macam itu, sampai saya minta kemarin termasuk mitigasi bencana sosial. Nah ini karena harus ini menjadi konsen perhatian penting terutama di pendampingan di manajemennya gitu. Karena orang dalam situasi bencana itu kan biasanya panik, bantuan berlimpah, nah, cuman tenaga berlimpah, tapi yang bantu nenangin situasi, yang bantu mendampingi di manajemen ini agak kurang. Nah, ini kadang-kadang malah yang datang menambah kekacauan bukan ketenangan karena tidak menguasai lapangan. Ini menjadi penting. Makanya Astana akhirnya kita dirikan tahun 2017 ya, 2018 itu sudah mulai Astana ini sudah mulai berdiri. Sampai di kemarin di situasi Covid pun alhamdulillah teman-teman Astana juga ikut untuk bagaimana membantu penanganan menjadi satgas. Alhamdulillah itu. Kita beri apresiasi yang luar biasa untuk teman-teman Astana, juga sampai bagaimana acara bincang-bincang silaturahim sore ini bisa terselenggara dengan baik. Saya sendiri agak kaget karena baru nyampe, karena saya domisilinya agak jauh di Serang dan posisinya karena sebagai pembina jadi korban sambutan jadinya gitu. Hari ini menjadi penting dan mudah-mudahan menjadi istilahnya awal melangkah yang jangan pernah berhenti untuk bagaimana bahwa ya, kita alami situasi pandemi kemarin, adanya penyebaran COVID-19 ini begitu begitu mengagetkan, tapi akhirnya ini membuat kita semakin cerdas,
semakin tanggap ya untuk bagaimana melakukan pencegahan-pencegahan berikutnya. Ini kalau kita balik ke Maqasid Syariah kan salah satunya ada selain hifdzuddin juga ada hifdzun nafas, ini bagaimana menjaga diri. Nah, tapi kadang-kadang karena pengetahuan tentang bagaimana kebutuhan pencegahan ini harus melakukan apa, ini belum tersosialisasi dengan baik. Nah, ini akhirnya banyak orang tidak menyadari dengan cepat untuk melakukan pencegahan-pencegahan. Nah, ini penting, makanya di sore hari ini kita terutama kepada penyelenggara haji dan umroh ini perlu menyadari bahwa ada situasi yang penting karena virus pneumonia ini juga menjadi salah satu hal yang harus betul-betul kita cegah karena dampaknya cukup rawan ya. Dan pneumonia ini kan gangguan saluran pernafasan akut yang disebabkan oleh virus. Ini seperti COVID-19 lah diantaranya itu. Apalagi dengan situasi yang sudah mulai bebas, protokol kesehatan yang mungkin sudah mulai sangat longgar. Nah, di sini juga sudah kelihatan cuek, apalagi di sana yang kerumunannya cukup besar. Nah, ini sebetulnya ada hal-hal yang bisa kita lakukan untuk melakukan mitigasi pencegahan supaya ini tidak menjadi bahaya khususnya untuk jamaah saat di sana, apalagi setelah pulang dari haji atau umroh. Ini kalau kita ingat kaidah sulja itu darul mafasid yuqaddimu ala jalbil masalih, ini penting. Jadi bagaimana kita melakukan pencegahan bahaya ini, kerusakan, terutama bahaya tentang penyebaran virus pneumonia yang harus kita antisipasi. Nah, salah satunya bagaimana dengan mensosialisasikan, mengimplementasikan, mengaplikasikan tentang vaksin pneumonia ini. Nah, ini harus menjadi kesadaran bersama, gerak upaya bersama supaya menjadi jadi tanggung jawab bersama untuk kita sama-sama sehat, aman, ya hifdzuddinnya terjaga, hifdzun nafasnya terjaga, ya hifdzul malnya terjaga, hifdzun nasrnya terjaga. Jadi maqasid syariahnya juga betul-betul bisa kita capai ya, karena ini pencegahan yang harus kita tanggung sama-sama. Alhamdulillah teman-teman Astana ini karena konsen dan kepeduliannya bersama Pfizer ya, jadi untuk bagaimana bahwa jamaah haji dan umroh ini bisa mendapat pencegahan tadi dengan vaksin pneumonia. Nah, mudah-mudahan sambil kita menjaga keselamatan bangsa ini, karena kesehatan ini penting. Apapun kalau ya punya harta sebanyak apapun ya, kalau nggak sehat juga gak ini. Makanya kita ini, nah, mudah-mudahan upaya kita bersama ini, langkah kita bersama ini untuk bagaimana bisa mensosialisasikan dan mengaplikasikan pemberian vaksin pneumonia untuk mencegah mudarat yang lebih besar. Insya Allah bisa kita laksanakan sama-sama dan semoga ini menjadi langkah yang selalu diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Dan mudah-mudahan kita semua dikasih sehat terus dan bisa membagi sehat, menjaga sehat sama-sama. Mungkin itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih Gus Syauqi atas waktunya dan saya rasa kita semua sangat setuju ya dengan sambutan Gus Syauqi barusan bahwa kenyamanan dan keamanan di saat ibadah umroh merupakan salah satu hal yang perlu diutamakan demi kemaslahatan bersama. Nah, apalagi kalau kita berbicara soal kesehatan keluarga ya. Salah satunya yang berperan juga adalah seorang ibu yang memiliki peran sangat strategis untuk memastikan kesehatan dan kesejahteraan keluarganya. Oleh karena itu, izinkan saya untuk mengundang Nyai Hisbiah dari Muslimat NU untuk memberikan sambutannya sekaligus menyampaikan doa untuk acara di sore hari ini. Monggo Nyai Hisbiah, kami persilakan. Bu Nyai Hisbiah Walam, silakan. Boleh tepuk tangan dulu Bapak Ibu mungkin? Monggo. Silakan Ibu Nyai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa syafi'ina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang kami hormati Pembina Yayasan Astana Penanggulangan Bencana, yaitu Gus Ahmad Syauqi Ma'ruf. Beliau ini sebetulnya saya tidak asing kepada beliau. Sejak kecil kita sudah sering ke rumahnya. Karena ibunya itu Wakil Ketua Muslimat DKI, saya Ketua Muslimat DKI. Jadi seperti sudah satu saudara gitu. Yang kami hormati pimpinan Kedokteran Haji Indonesia, pengurus yang kami hormati, pengurus wilayah dan cabang Muslimat NU DKI Jakarta, para undangan sekalian yang saya hormati dan kami muliakan. Terlebih dahulu, marilah kita sama-sama memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana pada sore yang cerah ini kita semua dapat menghadiri undangan yang bersama-sama kita saksikan pada sore hari ini. Sholawat dan salam mari kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarga sahabatnya dan para pengikutnya. Hadirin dan hadirat yang kami hormati, perkenankanlah kami mengucapkan terima kasih kepada para narasumber beserta jajaran panitia yang sudah menyempatkan dan berkenan hadir pada acara sore hari ini. Hadirin yang kami hormati, kita telah mengetahui bersama bahwa setelah pandemi, pemerintah Saudi Arabia sudah membuka untuk pergi haji umroh seluruh umat Islam seluruh dunia bisa melaksanakan itu. Untuk itu alhamdulillah kita semua bisa, umat Islam khususnya di Indonesia sudah bisa melakukan umroh bahkan haji. Kami sebagai organisasi Muslimat, Yayasan Haji Muslimat NU PP Muslimat yang bertugas mempersiapkan jamaah penyelenggara ibadah haji PPU IHM NU memiliki peran yang strategis dan memastikan kesehatan dan kesejahteraan sejak sebelum keberangkatan hingga kepulangannya ke tanah air. Tentunya setiap jamaah umroh atau haji berharap untuk meraih proses ibadah yang khusyuk dan didukung oleh perlindungan kesehatan yang kuat demi kemaslahatan dan kemaslahatan bersama jamaah beserta seluruhnya. Untuk itu kami dari Yayasan Haji Muslimat Nahdlatul Ulama menyambut baik ajakan bersama kerjasama dari Yayasan Astana Penanggulangan Bencana dan berkolaborasi dengan Perhimpunan Kedokteran Haji Indonesia, Himpunan Dokter Spesialis Penyakit Dalam Indonesia, dan didukung oleh PT Pfizer Indonesia untuk mengadakan forum silaturahmi sekaligus talk show secara hybrid terkait pencegahan pneumonia bagi calon jamaah haji dan umroh. Demikian sambutan dari kami. Tentunya harapan kami mudah-mudahan kerjasama ini bisa kita kembangkan seluruh Indonesia, karena kami Muslimat mempunyai kurang lebih yaitu 44 provinsi. Pokoknya seluruh Indonesia, provinsi kita sudah mempunyai semuanya.
34, mohon maaf, 34 provinsi kita sudah ada, yaitu Yayasan Haji Muslimat NU. Yayasan Haji Muslimat, singkatannya Yayasan Haji Muslimat PP Muslimat NU. Dan juga kami terima kasih pada semua yang hadir, khususnya narasumber, dan pada Gus Sauki, alhamdulillah saya ketemu, udah kian puluh tahun tidak ketemu. Sekarang ketemu di forum yang bagus ini, mudah-mudahan kerjasama ini akan membawa barokah, berkah, manfaat untuk kemaslahatan para calon haji, baik umroh maupun haji, supaya betul-betul bisa menjalankan dengan yang sebaik-baiknya, pulang tentunya calon jamaah haji umroh bisa menjadi haji yang mabrur atau umrah yang mabrur. Amin, Allahumma amin. Demikian akhirnya kami sampaikan wa'afu minkum, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh kita berikan tepuk tangan Bapak Ibu? Ibu Nyai mungkin, maaf Bu, boleh tempat tetap berada di tengah panggung. Karena kita mau sesi foto bersama, monggo Gus Syauki juga ikut. Kemudian saya juga ingin mengundang, monggo Gus Syauki, kemudian Ibu Hajah Nyai Hisbio untuk kembali ke tengah panggung. Saya juga ingin mengundang Dr. Haji Abdul Gofar, perwakilan SAHI, monggo Bapak untuk kita berfoto bersama. Dan juga Profesor Dr. Iris Rengganis, perwakilan Perdoki, monggo Dok kita bisa foto bersama. Dan juga Dr. Sukamto Kusto untuk kita bersama-sama melakukan sesi foto bersama. Monggo di tengah, boleh dibantu di atas panggung mungkin atau? Oh, nggak apa di sini, udah di sini aja, di tengah aja. Ya, di tengah aja. Silakan, Prof. Silakan, ya. Ini bawa aja. Oke, siap. Boleh kita merapatkan lagi? Monggo kalau mau dibuka maskernya, Prof, Dokter, matur nuwun. Boleh dibantu, Mas? Dihitung. Silakan. Silakan teman-teman yang juga ingin mengabadikan momentum bersejarah sore hari ini. Ada gaya bebasnya, posenya boleh Nyai, silakan. Sarang heo boleh. Silakan. Oke, siap. Mantul, mantap betul. Terima kasih semuanya Bapak Ibu, Profesor, Dokter. Silakan monggo kembali ke tempat, silakan. Monggo. Terima kasih banyak. Nah, akhirnya kita akan memasuki inti acara pada sore hari ini. Izinkan saya mengundang Profesor Iris Rengganis ke atas panggung untuk menyampaikan presentasi singkat tentang risiko-risiko yang dihadapi jemaah umroh di Tanah Suci, khususnya pada penyakit pernafasan menular, serta upaya pencegahan yang dapat dilakukan. Nah, mungkin monggo saya berikan kesempatan kepada Prof. Iris. Silakan, Prof. Boleh kita berikan tepuk tangan yang paling meriah mungkin Bapak Ibu untuk Prof. Iris. Ya. Mau di tengah boleh? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menuju sore. Kita akan sedikit-sedikit bincang-bincang mengenai jaga kesehatanmu dari pneumonia untuk meraih umroh nyaman. Jadi kita bicara tentang umroh pada sore hari ini. Nah, sekarang kalau kita lihat di sini, pentingnya vaksinasi pneumonia untuk jemaah umroh di era new normal COVID-19. Jadi kalau kita lihat di sini, gimana sih bahwa orang yang mau umroh penting gak sih vaksin pneumonia? Dulu dibilangnya vaksin meningitis wajib. Sekarang untuk umroh gak wajib, tapi haji masih wajib. Tapi kalau dipikir-pikir, menurut saya meningitis tetap wajib kalau dari saya. Ya karena apa? Karena kalau orang pulang dari umroh itu bisa saja menjadi OTG.
ya, karena meningitis itu penyakit menular dan nanti bakterinya itu bisa bercokol di tenggorokan dan dia pulang sebagai karier membawa si meningitis tadi. Ya, jadi walaupun pemerintah Arab bilang udah nggak usah, karena mereka semua divaksin di Arab, udah aman mereka. Ya, tetapi yang dari luar memang dipermudah supaya tidak usah vaksin, tetapi nanti pulangnya itu resiko masing-masing ke negaranya. Kita mesti ingat ada keluarga. Jadi kalau saya usul sebagai pribadi, kita sebaiknya walaupun umroh tetap divaksinasi meningitis. Nah, tapi kita sekarang di samping meningitis ada yang penting sekali, namanya pneumonia. Influenza kita udah tahu ya, influenza. Ya, penyakit yang menular juga, pernapasan. Tapi pneumonia ini juga sangat menular. Ya, dari batuk, bersin, ya kita ini juga bisa menular dan melalui udara. Karena gitu kita pakai masker. Nah, kita lihat di sini, ibadah umroh merupakan salah satu anjuran dalam agama Islam dan menjadi impian bagi seluruh umat Islam di dunia. Ya, kita lihat lagi di sini, begitu banyak orang. Ya, jadi yang melakukan umroh bisa dilakukan kapan aja setiap tahun, ya sepanjang tahun kecuali pada musim haji. Berbeda dengan haji, umroh sifatnya tidak wajib. Kepadatan yang ekstrim saat ibadah umroh meningkatkan risiko penularan penyakit infeksi di antara para jemaah. Nah, vaksinasi untuk melakukan ibadah ke tanah suci. Yang wajib dulu adalah meningitis, ya. Sekarang tidak wajib tetapi tetap anjuran sebagai jemaah kita lebih bagus dilakukan meningitis. Ini seasonal influenza juga bukan wajib. Poliomyelitis bukan untuk Arab Saudi tapi negara lain. Yellow fever juga biasa ke Afrika. Pneumonia. Nah, ini pneumonia biasanya diberikan pada orang yang berusia 50 tahun ke atas. Vaksinasi seluruh calon jemaah haji dan umroh perlu diperhatikan agar vaksinasi telah memberikan proteksi sebelum jemaah haji atau umroh berangkat. Kenapa di atas 50 tahun? Kenapa? Karena biasanya pada usia di atas 50 tahun sistem imun kita menurun. Sehingga pada orang yang di atas 50 tahun ke atas itu biasanya lebih mudah tertular dibandingkan orang yang di bawah 50 tahun. Oleh karena itu diutamakan. Ya, tapi yang di bawah 50 tahun juga boleh sebetulnya ya, tetapi diutamakan. Nah, kita lihat lagi apa sih itu pneumonia. Pneumonia itu peradangan paru disebabkan oleh bakteri, virus dan jamur. Ya, tetapi yang ada vaksinnya itu yang bakteri. Ya, pneumonia virus bisa saja ada ya, tapi yang di sini yang dibicarakan adalah pneumonia bakterial. Itu yang sudah ada vaksinnya. Nah, akibatnya kantung udara dalam paru-paru atau yang kita sebut alveoli dipenuhi cairan atau nanah sehingga membuat penderitanya sulit bernapas. Nah, ini yang kita takut. Kalau udah sampai nanah berarti sangat infeksius ya. Nah, penyebab utama pneumonia adalah karena bakteri Streptococcus pneumonia. 20-25% kasus pneumonia disebabkan oleh bakteri Streptococcus pneumonia. Namanya Streptococcus pneumonia, nama bakterinya. Menyebar melalui cairan saat penderita batuk atau bersin. Gejala-gejala yang dirasakan seperti batuk, sakit dada, sesak napas, dan demam. Apabila parah dapat memerlukan perawatan di rumah sakit. Nah, ini alveoli, ini adalah bagian paru-paru ya yang dipenuhi oleh cairan. Apalagi kalau lebih parah lagi cairan itu sudah berubah menjadi nanah. Fakta-fakta pneumonia. Pada tahun 2019 diperkirakan 2,5 juta orang meninggal karena pneumonia seluruh dunia. Termasuk 10 penyebab kematian utama di Indonesia. Pada infeksi COVID-19 dapat merusak paru-paru dan membuat populasi lebih rentan terhadap infeksi saluran pernapasan sekunder seperti pneumonia. Jadi pneumonia ini bisa merupakan komplikasi dari penyakit influenza, bisa juga merupakan komplikasi dari penyakit COVID-19. Ya, oleh karena itu pada usia di atas 50 tahun kita anjurkan untuk lakukan, tidak usah untuk umroh, untuk hari-hari pun saat ini kita anjurkan untuk dilakukan vaksinasi pneumonia pada orang yang usianya utamanya di atas 50 tahun. Nah, ini kalau kita lihat gambar ini, penyakit yang menyebabkan jemaah masuk ke rumah sakit selama ibadah di Tanah Suci, ini tahun 2019 ya, dirawat inap di KKHI, yang paling banyak pneumonia. Jenis penyakit terbanyak di rumah sakit Arab Saudi juga sama ya.
Jadi dulu kita bilang BPHI, sekarang KKHI, ya, tapi tahun 2019 ternyata dua-duanya sama. Ya, di Rumah Sakit Arab Saudi maupun Rumah Sakit Indonesia tetap pneumonia yang terbanyak. Mengapa pneumonia dapat mengganggu ibadah di tanah haji, tanah suci? Beberapa hal yang meningkatkan risiko infeksi saluran pernapasan. Pertama adalah perubahan suhu yang drastis, yang tidak bersahabat. Dia bisa min sampai 5, di bawah 0 derajat, tapi bisa panas di atas 40 derajat. Ya, tergantung musimnya kapan kita pergi. Ya, saya pernah merasakan yang min, ya aduh dinginnya minta ampun ya, kalau pagi-pagi subuh terasa sekali. Ya, tapi juga pernah yang hampir 40 derajat. Aduh, itu luar biasa panasnya. Di perubahan suhu yang drastis. Kemudian kerumunan massa yang sangat padat di masjid dan tempat ritual. Pneumonia merupakan penyebab paling umum dari kunjungan ke rumah sakit saat ibadah. Streptococcus pneumonia, disingkatannya S. pneumonia, adalah penyebab utama dari pneumonia pada jemaah. Nah, ini Streptococcus pneumonia ini penting sekali, merupakan bakteri yang sangat menular, ya. Tapi sekarang sudah ada vaksinnya terhadap Streptococcus pneumonia. Durasi rawat inap di rumah sakit karena pneumonia pada studi yang melibatkan 2039 pasien berusia 18 tahun atau lebih yang membutuhkan terapi antibiotik intravena di 10 negara Eropa. Ya, 12 hari durasi rata-rata rawat ya inap di rumah sakit, dan 14% pasien itu memerlukan perawatan di ICU. Jadi kalau sudah gawat, sesak napas, ya terpaksa masuk ICU. Yang kita nggak inginkan adalah memakai napas buatan, yang memakai alat namanya ventilator. Ya, itu yang kita tidak inginkan sama sekali. Nah, apa bedanya sih influenza atau flu dengan pneumonia? Ya, bedanya adalah kalau infeksi dari virus. Kalau pneumonia bakteri, ya beda ya, infeksi dan bakteri, virus dan bakteri. Nah, ini kita lihat gejala pneumonia sesak napas, batuk dahak, bisa berwarna kehijauan, kuning atau ada bercak darah, demam, berkeringat dan menggigil, napas pendek atau cepat, nyeri dada, tajam atau menusuk yang memburuk bila Anda bernapas dalam atau batuk, hilang nafsu makan, kurang tenaga atau lelah. Nah, itu gejala pneumonia. Cara mencegah pneumonia di tanah suci ya selama ibadah adalah vaksinasi. Cara terbaik untuk melindungi diri dari penyakit pneumonia pneumococcus. Vaksin pneumococcus membantu melindungi terhadap beberapa dari lebih 90 jenis bakteri pneumococcus. Menurut data, vaksinasi dapat menurunkan risiko infeksi pneumonia hingga 21 kali dan kasus tanpa gejala hingga 2,2 kali. Cara-cara pencegahan lainnya kita biasa ya, prokes, protokol kesehatan, cuci tangan. Itu penting sekali, cuci tangan kalau bisa pakai sabun, ya kalau enggak hand sanitizer, membersihkan dan mendesinfeksi permukaan yang sering disentuh, menutup mulut dan hidung saat batuk, tidak merokok dan membatasi kontak dengan asap rokok, menjaga kesehatan bagi yang imunitasnya lemah. Nah, apakah manfaat vaksin pneumonia sebelum menunaikan ibadah umroh? Yang pertama adalah menurunkan risiko penyakit karena bertambahnya usia, penyakitnya pneumonia, menurunkan risiko infeksi dan penyakit pneumonia akibat adanya penyakit penyerta seperti influenza, mencegah resistensi antibiotik, seringkali kita kasih antibiotik udah nggak mempan. Ya, karena itu vaksinasi perlu sebagai pencegahan. Kalau antibiotik setelah sakit baru diberi antibiotik pengobatan. Tetapi kalau vaksinasi adalah pencegahan sebelum sakit. Mengurangi risiko infeksi pneumonia yang dapat menyebabkan perlunya rawat inap. Nah, ini ada tips persiapan sebelum berangkat ibadah umroh. Kita meriksa kondisi kesehatan ya ke dokter ya maksimal 4 minggu sebelum berangkat ke tanah suci untuk mengetahui kesiapan tubuh. Jika ada masalah kesehatan, dokter akan mengobatinya dahulu agar tidak mengganggu ibadah Anda. Imunisasi ini penting karena cuaca ekstrim, kerumunan, dan lamanya waktu ibadah memungkinkan penyebaran penyakit tinggi, khususnya penyakit yang menular melalui udara seperti pneumonia. Membekali diri dengan vaksin pneumonia sebelum berangkat umroh membantu Anda menjalankan ibadah dengan aman dan nyaman. Siapkan obat yang dibutuhkan. Jika Anda harus minum obat tertentu selama perjalanan ibadah umroh, pastikan jumlah obat tercukupi hingga Anda kembali ke rumah.
Memastikan kelengkapan dokumen, siapkan beragam dokumen penting yang perlu dibawa dan letakkan dalam satu tas khusus agar mudah dicari saat dibutuhkan. Nah, baik, saya kira itu adalah ringkasan. Sekian, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Prof. Iris atas paparan presentasinya yang sangat bermanfaat. Nah, melanjutkan materi yang tadi telah dipaparkan oleh Prof. Iris, mari kita berdiskusi lebih lanjut dalam sesi yang lebih ringan ya, dengan talk show. Mungkin saya akan mengundang sejumlah narasumber yang akan duduk bersama di atas panggung dan memberikan masukan-masukan dan juga insights yang sangat bermanfaat. Oleh karena itu saya mengundang Dr. Haji Abdul Ghoffar, perwakilan silaturahmi Haji dan Umroh Indonesia atau SAHI. Monggo, Pak. Boleh kita tepuk tangan untuk Pak Abdul Ghoffar. Lalu saya juga mengundang kembali Prof. Iris, Profesor Dr. Iris Rengganis. Monggo, Prof. Terima kasih banyak presentasinya. Dan yang terakhir adalah Dr. Sukamto Kusno, spesialis penyakit dalam, perwakilan Perhimpunan Dokter Spesialis Penyakit Dalam Indonesia atau PAPDI. Boleh kita berikan tepuk tangan dulu teman-teman, Bapak Ibu. Dan jangan khawatir, diskusi sore hari ini juga akan diracik oleh moderator yang sangat berpengalaman. Beliau adalah Dr. Haji Dasi Lasmirah selaku moderator dalam talk show kali ini. Monggo Dr. Dasi silakan. Boleh kita tepuk tangan dulu kali ya teman-teman ya. Kita buka jam 6 sore kok. Kalau kata Gus Syauki, maghribnya nggak akan molor ya. Jadi kita buka puasa pasti akan on time. Silakan dokter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Gustiasa atas waktunya, juga kepada Yayasan Astana. Saya baru tahu kalau itu singkatan Aksi Santri Tanggap Bencana. Juga kepada peserta baik luring, daring, semoga di sore yang panas ya, yang panas ini ya, tapi mendekati maghrib masih tetap semangat untuk mengikuti sesi talk show selanjutnya. Tidak memanjang-manjangkan waktu, saya mungkin mulai dari Bapak Dr. Haji Abdul Ghoffar. Jadi itu Bapak dari perwakilan silaturahmi Haji dan Umroh Indonesia atau SAHI ya Pak ya. Baik, ini Pak mengenai kondisi sekarang ini kan sudah mulai mulai diperbolehkan lagi ya oleh Arab Saudi untuk kita untuk umroh gitu kan. Nah sekarang bagaimana kondisi penyelenggaraan ibadah umroh haji pasca pandemi ini? Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Prof. Iris, Pak Dr. Kanto, Bu Moderator, terlebih lagi Gus yang sama-sama kita hormati, Bapak dan Ibu, berbicara tentang keadaan penyelenggaraan umroh. Itu berarti kita berbicara tentang kondisi real di Tanah Suci, tentunya seperti itu. Berkabar bahwa sekarang ini mau tidak mau kita harus safety, bagaimanapun juga tindakan preventif harus kita lakukan, sehingga informasi terkini itu baik jamaah umroh bahkan petugasnya itu masih harus menjaga protokol kesehatan, termasuk memakai masker ya Prof ya, mohon maaf saya tidak memakai masker termasuk moderator, karena saya beranggapan bahwa insya Allah semuanya akan aman. Namun memang apa yang disampaikan oleh Prof.
Iris tadi bahwa memang benar adanya. Jadi untuk mengantisipasi tidak hanya jamaah haji, tapi jamaah umroh juga harus melakukan menurut hemat kami pencegahan termasuk vaksin untuk pneumonia ya. Jadi sekarang kan sudah cukup banyak mencatat rekor jamaah umroh Indonesia itu. Informasi dari Humas bahwa akhir tahun 2022 itu mencapai 550.000. Itu terbanyak di dunia ya Pak ya, Iya, Indonesia ya. Oh. dengan Arab memberikan porsi sebanyak 2 juta. Diambil alih, bagaimana nih perkembangan ini ke depan? Saya pikir ini akan menjadi, waduh, sangat signifikan ini Indonesia, khususnya jamaah umroh. Karena ini logikanya memang benar ya. Indonesia itu negara yang agamis, masyarakatnya yang mayoritas, punya satu slogan, al-umratu ilal umrati kaffaratun bainahuma. Jadi umroh, dari umroh ke umroh itu dapat menghapuskan segala dosa kita. Haji nunggu lama, ya kan? Umroh bisa secara fuj'ah, bisa dilakukan, apalagi di Ramadan ini. Karena umroh di Ramadan konon dalam Nabi mengatakan seperti haji. Oh, berbondong-bondong Prof, luar biasa. Itu barangkali jadi penyelenggaraannya kondisinya tetap masih membutuhkan protokol kesehatan, apalagi umroh itu jamaahnya tergolong yang sudah pada, maaf ya, sudah pada tua, termasuk lansia, bahkan sudah umur tua pun masih bisa dilakukan. Jadi untuk mengantisipasinya kembali sudah jelas kita harus benar-benar safety, benar-benar safety. Seperti itu kira-kira untuk jawaban sementara Bu Moderator. Baik Pak, kalau estimasi jumlah jemaah haji, jumlah umroh kira-kira untuk waktu-waktu tertentu itu biasanya di waktu apa ya Pak? Tertinggi kapan, terendahnya itu kapan? Ya seperti bulan suci Ramadan ini. Untuk estimasi secara pasti kan itu 2023 belum tahu kita. Tapi yang jelas nanti secara gambaran akan meningkat, saya pikir. Pasti akan meningkat. Karena melihat perkembangan haji yang kita tahu menunggunya kan lama. Iya. Kecuali yang furodah ya. Iya, furodah itu memang haji. Itu kita bicara tentang haji ya. Resmi juga itu sesuatu yang memang diakui kok. Tapi luar biasa, ratusan juta, mahal. Daftar sekarang, berangkat sekarang. Daftar sekarang, katakanlah berapa ratus juta, wallahu alam itu bisa berangkat sekarang. Ya, tetapi kita bicara tentang itu, kendala dengan biaya. Iya. Maka kita reguler, tapi nunggunya lama sekali porsinya. Maka mengambil satu jalan yang memang cukup signifikan sebenarnya, berumroh saja. Walaupun yang sudah tua, yang selama ini kita amati mungkin banyak mengidap infeksi peradangan peradangan terhadap Nafas. pintu udara paru-paru. Orang tua kan seperti itu, apalagi perokok, maaf. Tapi perokok juga kadang-kadang memang salah satu faktor ya. Ya Prof ya, iya Prof, bener ya. Tapi ada yang perokok umurnya panjang nih Prof. Iya, karena itu keyakinan lagi ya. Tetapi ini semuanya kita berharap bahwa semua yang akan kita inginkan, terutama para jamaah ini bisa nyaman,
bisa ibaratnya berjalan melakukan umroh dengan rasa tidak khawatir. Baik. Itu Baik. saja Bu Moderator. Terima kasih Pak. Kalau ini mengenai prosedur jika seseorang itu tertular penyakit di saat umroh, itu gimana Pak? Kita itu kan nggak ngerti bahasa Arab, kita harus ke klinik, misalnya kita sesak nafas gitu. Tolong dijelaskan prosedurnya Pak, seandainya kita ada yang terkena penyakit di saat kita umroh. Iya, kita sebagai umat Islam, saya pribadi ya akan berdoa aja. Berdoa seperti doa Nabi ya. Allahumma afini badani wa afini sam'i wa afini basori, kan begitu. Ya Allah, berilah kesehatan untuk badanku, pendengaranku, penglihatanku gitu kan. Iya. Namun ya perlu kita lakukan bahwa kita tidak boleh juga ketika kita sudah teridentik merasa punya katakanlah infeksi pneumonia, Iya. kita kemudian ya kita harus tahu diri lah. Artinya apa? Ketika kita melaksanakan umroh, kita juga harus safety terhadap tenaga fisik kita. Karena kaitannya dengan tenaga ya, ibadah umroh itu tetap tenaga. Kalau kita mau melakukan sa'i itu, karena ada sesuatu keinginan, terus kita lakukan haji umroh, kemudian sa'i kita lakukan terus. Coba kalau sa'i itu dari Safa Marwah itu 450 meter tuh. Kalau secara bolak-balik 7 kali, kalikan aja. Berarti sekitar 3 kilo lebih itu. 3 kilo. Seperti kita berjalan 3 kilo lebih. Apalagi tawaf. Seorang yang sudah tua, tawaf berkeliling Ka'bah selama 7 putaran, itu bisa saja jarak dari dirinya ke Ka'bah 200 meter, bisa saja jaraknya 1000 meter. Karena banyaknya manusia kan. Yeah. Coba kalau dikalikan, katakanlah 500 saja jarak kita dari Ka'bah. Dengan 7 putaran, 500 kali 7 berapa tuh? Udah 3.500, 3,5 kilo. Ditambah dengan tadi sa'i. Bisa berjalan seperti kita berjalan 7 kilometer. Belum kita melakukan ziarah-ziarah yang sifatnya kadang-kadang kita diporsi dengan. Nah, kemudian kita punya penyakit. Kita nggak merasa sesuatunya, diporsir saja. Waduh, ini kan bahaya. Kecuali diantisipasi dengan sebelumnya barangkali. Jadi bahaya presensi ibaratnya seperti ini, pilihan-pilihan seperti ini ada diri pada jemaah umroh. Harus berhati-hati sekali untuk melakukan, karena ibadah umroh itu salah satu ibadah fisik juga. Kalau kita umbar saja tenaganya, khawatir tidak bisa melakukan tawaf, tidak bisa melakukan sa'i. Ini akhirnya memberikan satu dampak yang negatif, tidak baik untuk kita. Itu barangkali, Bu Moderator. Baik, Pak Abdul Ghaffar, terima kasih atas pencerahannya. Jadi kita semua bisa dapat gambaran betapa crowded-nya ya di Tanah Suci. Jadi karena crowded tersebut, kalau kita tidak punya preventif pencegahan, bahaya sekali ya. Kita mudah sekali tertular penyakit pneumonia. Baik, Pak Abdul Ghaffar, terima kasih atas pencerahannya. Boleh kita tepuk tangan untuk Pak Abdul Ghaffar. Izin saya sekarang lanjut ke Bapak Dr. Sukamto Kusnu, spesialis penyakit dalam KAI. Iya Pak. Ya dokter, ini ada yang kami ingin tanyakan, apa saja penyakit yang biasanya ditemukan di Tanah Suci? Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berbahagia sekali bisa bersama dengan Bapak Ibu sekalian di sini. Terima kasih undangannya. Langsung saja saya jawab ya. Ada beberapa
data baik di luar negeri maupun di Indonesia ya, penyakit-penyakit apa saja yang sering didapatkan pada saat musim umroh dan juga haji. Dari data kesehatan haji tahun 2019 itu infeksi saluran nafas itu masih menduduki prioritas urutan pertama sebagai penyakit penyebab jamaah baik haji maupun umroh itu datang berobat. Nah, rupanya dilanjutkan lagi yang dirawat dan kemudian masuk ke ICU itu juga infeksi saluran nafas. Dan yang paling sering adalah pneumonia ini atau radang paru akut. Nah, sementara yang lain ya beberapa penyakit yang masuk ke dalam daftar sistem kesehatan haji Indonesia itu tidak dispesifikan tapi masih tetap berhubungan dengan saluran nafas seperti batuk, kemudian sakit tenggorokan atau influenza, kemudian juga asma ya, kemudian juga penyakit paru kronik yang kambuh. Lalu kemudian disusul dengan beberapa penyakit yang sudah dibawa dari tanah air sebelumnya seperti tekanan darah tinggi, gula darahnya tidak terkontrol, kemudian disusul dengan penyakit-penyakit seperti cedera, karena ini tadi saya sampaikan bahwa kegiatannya adalah kegiatan fisik ya, jadi itu yang banyak didapatkan pada jamaah umroh atau haji di sana. Ya. Baik dok, terima kasih. Yang jadi pertanyaan berikutnya adalah dari sekian banyak penyakit, kenapa yang paling banyak itu adalah penyakit pernafasan, bukan pencernaan, misalnya kita tidak cuci tangan gitu, atau kan banyak orang tua ya dok ya, kasus apa sih jantung, atau komplikasi dari penyakit metabolik lainnya itu kok jarang ada, malah terbanyak itu adalah di pernapasan terutama pneumonia. Baik, tadi saya sampaikan bahwa kondisi yang crowded ya, berkumpul dari berbagai negara, kemudian berdesak-desakan, tadi Prof. Iris juga sudah sampaikan beberapa situasi ya. Di samping itu juga karena kondisi kesehatan itu sendiri. Jadi sering kan kalau kita mau pergi ke tanah suci kita pamit-pamit ya, bikin pengajian ya, banyak orang datang nitip doa, silaturahmi ke rumah kita sehingga kita kelelahan. Jadi sebelum itu ada di atas pesawat, apalagi tadi sampaikan bahwa pada saat umroh ini karena kesempatan untuk haji itu lama, kemudian orang berbondong-bondong untuk pergi umroh, terutama senior-senior kita. Nah, kenapa tadi yang terlihat sebagai infeksi saluran nafas atau pneumonia, ternyata kalau dirunut lagi, orang-orang yang terkena pneumonia tadi adalah orang-orang yang menderita penyakit komorbid. Jadi sudah ada ketahanan tubuh yang turun dan ada penyakit-penyakit yang mempermudah terjadinya infeksi. Dan ini ada datanya. Jadi dari data rumah sakit di Arab Saudi, di ICU, di beberapa publikasi, ternyata orang-orang yang dengan pneumonia ini ternyata ada penyakit komorbid atau penyakit yang ada sebelumnya. Hipertensi, pernah stroke, ada asma, kemudian ada penyakit paru obstruktif kronik, merokok, dan seterusnya. Jadi yang muncul sebagai penyakit adalah radang paru akut atau pneumonia tadi. Jadi kenapa kok kemudian hipertensinya nggak muncul, kencing manisnya nggak muncul? Itu sebetulnya sebagai penyakit yang menjadi, kita sebut sebagai bahasa kedokteran, faktor predisposisi atau faktor risiko ya untuk munculnya penyakit-penyakit tadi. Sehingga
kalau dihubungkan dengan apa yang disampaikan Prof. Iris, kalau kemudian kita ingin siapa yang diprioritaskan untuk ditingkatkan daya tahan tubuhnya, tentu saja orang-orang yang berisiko untuk terkena pneumonia tadi. Ya, tadi usia lanjut, perlu disampaikan 50. Walaupun sekarang ini vaksin pneumonia sudah boleh diberikan di usia 18 tahun ke atas. Jadi 18 tahun ke atas itu sudah boleh. Jadi kalau kita ada asma atau kita punya kebiasaan merokok yang belum bisa berhenti, maka sebaiknya kita melakukan vaksinasi pneumonia agar tidak terkena. Karena ternyata datanya orang yang ada di Tanah Suci itu penyakit saluran nafas itu menduduki peringkat pertama yang terkena sakit. Baik dok, terima kasih. Terakhir, jika jamaah itu tertular penyakit, apa yang sebaiknya kita lakukan dok? Tadi benar berdoa ya. Baik, jadi sebetulnya prinsipnya adalah bagaimana kalau kita terkena penyakit saluran nafas, sebetulnya nggak hanya pneumonia ya. Pokoknya begitu kita ada batuk, sakit tenggorokan, ada demam, berarti ada infeksi. Jadi kalau ada infeksi, gimana caranya supaya tidak menular pada orang lain. Jadi sebisa mungkin kita tidak banyak kontak, ya. Jangan memaksakan diri tentu saja, ya, dan tetap memakai masker agar kalau kita batuk, tadi Prof. Iris sampaikan menularnya melalui droplet infection, ya. Jadi melalui percikan batuk, percikan ludah kita, ya, percikan dahak kita, sehingga itu bisa menular. Nah kemudian tentu saja terus terang barangkali ya, seringkali orang tua karena takut ya disuruh istirahat, ya takut targetnya tidak terpenuhi ibadahnya, itu sembunyi-sembunyi, tahu-tahu kemudian sudah parah ya, sesak nafas hebat, tidak sadarkan diri dan seterusnya. Jadi intinya adalah tentu saja berkoordinasi dengan pihak penyelenggara. Ada baiknya juga beberapa pasien, ada juga kemarin saya ada pasien datang ke saya, dia mau umroh setelah 2 bulan yang lalu umroh lagi. Loh Bu, kok umroh lagi? Ya kemarin sama teman-teman main, sekarang sama keluarga. Jadi tentu saja bisa juga membawa obatan yang kira-kira diperlukan berdasarkan risiko penyakitnya. Jadi biasanya saya sampaikan yang paling sering Bu di sana itu batuk pilek. Jadi bawa obat batuk, obat turun panas gitu ya, obat pilek, dan kalau memang fasilitas terbatas mungkin bisa minta obat apa yang kira-kira bisa diminum kalau sedang sakit. Itu barangkali. Terima kasih. Baik dok, terima kasih atas pencerahannya Dr. Sukamto. Tepuk tangan untuk Dr. Sukamto. Jadi kita juga ada tulisan tebal bahwa yang namanya pneumonia itu timbul biasanya pada orang yang punya komorbid, entah dia diabetes atau darah tinggi atau penyakit lainnya. Jadi mungkin jarang orang yang sehat di Tanah Suci kena pneumonia ya dok ya. Biasanya memang dia rata-rata sudah punya penyakit primernya ya dok ya. Iya dok. Ya. Katanya begini, kalau dari pulang umroh hanya tiang listrik dan unta yang nggak batuk gitu ya. Jadi kelihatannya walaupun tidak tampak sebagai radang paru akut, jangan-jangan tadi seperti Prof. Iris sampaikan gejala-gejala pneumonia ringan atau infeksi bakterinya masuk ke dalam tubuh kita dan kemudian kita bisa menularkan pada orang-orang yang rentan. Ya. Baik dok, terima kasih sekali lagi, tepuk tangan untuk Dr. Sukamto. Terakhir puncak acara nih dengan Profesor Dr. Iris Rengganis. Jadi dokter yang tadi presentasi malah yang terakhir ya dok. Ini dok, tadi yang dokter presentasikan lumayan menakutkan ya dok ya, karena ternyata pneumonia itu termasuk 10 besar penyebab kematian. Dan di dunia itu 2,5 juta pasien itu meninggal karena pneumonia. Nah cara preventif pencegahannya bagaimana ya dok? Ya,
Jadi pneumonia kita tahu ya suatu penyakit radang paru-paru atau infeksi paru karena bakteri ya, karena bakterial. Nah ini sangat penting sekali untuk diketahui karena penularannya itu kan tadi melalui percikan. Tadi Dr. Sukamto sudah lebih menjelaskan lagi ya. Itu kita harus hati-hati ya. Pencegahannya salah satunya adalah dengan vaksinasi. Nah vaksinasi adalah cara yang paling efektif karena diberikan sebelum sakit. Nah kapan kita memberikannya? Selambat-lambatnya adalah 2 minggu sebelum keberangkatan. Kenapa 2 minggu paling lambat? Karena antibodi atau zat kekebalan tubuh dibentuk 2 minggu kurang lebih lamanya. Kalau sebulan sebelumnya lebih baik lagi, kita yakin antibodi sudah terbentuk. Ya, tapi itu selambat-lambatnya. Ya, jadi jangan sampai kita besok berangkat, hari ini vaksinasi. Padahal berangkat umrohnya kan yang pendek tuh 9 hari ya Pak Gofar ya. 9 hari atau ada yang 8 malah ya. Jadi atau 10 hari taruhlah. Sementara antibodi baru terbentuk 14 hari. Nah jadi artinya walaupun sudah divaksinasi tetapi antibodi belum terbentuk sempurna. Dia lagi menuju ke penyempurnaan, kita udah keburu sakit. Ya jadi artinya kita harus perhitungkan persiapan sebelum berangkat, vaksin apa yang dibutuhkan. Meningitis menurut saya tetap wajib menurut saya ya pribadi. Kemudian yang kedua pneumonia itu sangat dianjurkan terutama di atas 50 tahun karena daya tahannya menurun. Tapi boleh nggak sih di bawah 50 tahun? Tadi Dr. Sukamto sudah menegaskan 18 tahun ke atas sudah boleh. Ya, jadi nggak apa-apa anak-anak kita atau siapapun yang usianya di bawah 50 tahun silahkan juga divaksinasi. Ya karena kalau tidak itu akan mudah tertular. Kita lihat berapa banyak orang yang datang untuk umroh paling banyak dari Indonesia, Malaysia, ya dan juga negara-negara lain ya jadi kita duduk sangat desek-desekan ya saat itu. Nah itu jadi sebaiknya persiapan sebelum umroh vaksinasi ya salah satunya adalah pneumonia radang paru-paru disebabkan oleh bakteri yang sekarang sudah ada vaksinnya, bersyukur udah ada vaksinnya. Nah selain itu tentu memang di sana udah lepas masker. Tahun lalu saya ikut umroh Ramadan tuh lepas masker tapi saya tetap pakai karena saya takut. Ya tapi mereka udah lepas. Tapi mau nggak mau kita waktu buka puasa ya Pak maghrib itu tetap ya mau nggak mau buka, batalin. Ya tapi alhamdulillah ya nggak terkena malahan di situ. Ya jadi memang itu segala sesuatunya memang harus kita jaga. Ya kesehatan sebelumnya harus diperkuat vitamin-vitamin, obat-obatan yang kita butuhkan dengan penyakit komorbid atau penyakit bawaan, diabetes misalnya, hipertensi, penyakit lain-lainnya itu harus bawa obat-obatannya sebelum kita pergi. Jadi sekali lagi persiapannya vaksinasi itu merupakan hal yang sangat amat penting dan merupakan satu perhatian khusus terutama yang usianya di atas 50 tahun pneumonia vaksin. Ya kedua obat-obatan yang dibutuhkan ya jadi yang punya apalagi punya penyakit komorbid seperti diabetes, hipertensi, penyakit-penyakit lain, asma itu harus bawa obat sendiri. Karena obat di sana belum tentu sama atau cocok dengan yang kita biasa makan. Ya kemudian tentu pakaian harus disesuaikan ya jangan sampai salah ya kalau musim dingin ya tentu pakaian untuk musim dingin, musim panas pakaian untuk musim panas ya kita harus tahu musim apa jangan sampai kita salah membawa baju ya sehingga harus membeli baju yang di sana. Obat-obatan kelengkapan dokumen itu kita harus juga siapkan semuanya sebelumnya ya jadi persiapan-persiapan itu harus kita lakukan ya supaya kita tidak mengalami kesulitan pada saat kita sampai di tanah suci. Baik, terima kasih Dokter Iris. Kalau tadi kan pneumonia itu kan timbul pada penyakit yang sudah menderita penyakit komorbid. Nah, misalnya si penyakit komorbid itu terus disertai penyakit pneumonia, apakah si penyakit primernya itu akan bertambah berat atau bagaimana, Dok? Ya, jadi misalnya seseorang mempunyai diabetes. Nah kemudian kita tahu orang penyakit kencing manis ya atau diabetes itu sistem imunnya lebih menurun dibandingkan yang tidak diabetes. Dan artinya dia akan lebih mudah terkena penyakit apapun, gak cuma pneumonia, mungkin COVID, mungkin juga penyakit influenza ya itu akan lebih mudah terkena. Ya jadi orang yang punya komorbid apapun penyakit komorbidnya asma atau diabetes atau hipertensi itu akan diperberat. Jadi penyakitnya akan menjadi lebih berat ya. Jadi penyakit pneumonia-nya akan menjadi lebih berat. Ya karena dengan sistem imun
yang lebih turun dibandingkan yang orang normal, itu akan sulit untuk netralisir si bakteri yang masuk ke dalam tubuh kita. Ya, oleh karena itu tetap persiapan vaksinasi dibutuhkan dalam hal ini. Ya, jadi kita lihat bahwa tadi di slide tadi bahwa angka yang paling atas dari 10 besar adalah pneumonia yang dirawat di rumah sakit Arab Saudi. Tapi yang di rumah sakit Indonesia juga pneumonia. Ya, jadi artinya pneumonia ini harus menjadi perhatian khusus bagi kita semua. Ya, bahwa sebelum umroh apalagi haji, pneumonia merupakan salah satu yang direkomendasikan. Memang belum ketentuan pemerintah, tetapi kita dalam pertemuan ini kita bisa mengetahui bahwa ternyata penting ya vaksin pneumonia itu. Baik dok, kalau untuk vaksinasi ada persiapannya nggak dok sebelum kita vaksinasi harus apa dulu? Gitu, ya, dok? Untuk persiapan vaksinasi sebetulnya kalau orang yang mempunyai komorbidnya harus terkontrol dengan baik. Itu vaksin apa aja, nggak cuma COVID, nggak cuma pneumonia, nggak cuma meningitis. Intinya adalah orang mempunyai penyakit tertentu harus terkontrol dengan baik dan kondisi dia tidak dalam panas ya, artinya suhu normal. Ya, tidak dalam keadaan menggigil atau keadaan panas. Jadi vaksin itu untuk orang sehat. Jadi kondisinya harus baik ya, supaya antibodi akan terbentuk dengan baik. Baik Dokter Iris, cukup sampai di sini kita talk show-nya. Mudah-mudahan para peserta ada pemicu untuk pernyataan dari 3 narasumber yang hebat ini. Tepuk tangan untuk Dokter Iris dan narasumber lainnya. Untuk sesi terakhir kami mengadakan sesi tanya jawab. Kami batasi 3 orang. Baik, dari Bu sebutkan nama dan pertanyaannya ke dokter siapa nih? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cek. Terima kasih atas kesempatannya. Saya dengan Rizka Helen Margaret. Kebetulan saya juga insya Allah ingin berangkat umroh. Jadi gini Bu, saya kan masih muda dan alhamdulillah juga tidak ada penyakit penyerta. Cuman saya jadinya khawatir juga dengan yang dari sini gitu ya. Cuma yang saya mau tanyakan, saya ini golongan darahnya A, tapi katanya juga golongan darah itu juga berpengaruh kalau misalnya tidak sekuat golongan darah O. Apakah itu benar gitu kan? Nah, terus yang kedua itu sekarang ini vaksin banyak sekali Bu, gitu kan? Jadi kalau misalnya tidak cukup dengan COVID, dengan booster gitu kan? Nah, ditambah lagi vaksin meningitis dan ini vaksin pneumonia ini kalau misalnya dilakukan vaksin 2 itu kapan Bu harus dilakukan? Karena apa bisa bebarengan, jangka waktunya itu kapan Bu? Saya mau tanyakan. Terus yang kedua itu, ketiga ya Pak ya. Yang ketiga, apakah pemerintah sudah melakukan transparansi informasi bahwa benar-benar aman untuk melakukan pergi umroh gitu kan? Takutnya ada sesuatu yang sangat dirahasiakan sehingga penyakitnya tuh takutnya kumat lagi, wabahnya makin menjadi gitu, sehingga kok banyak sekali vaksin-vaksin gitu kan, sangat banyak sekali penyakit-penyakit peretasan dari COVID-19. Terima kasih Pak, cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya akan jawab yang bagian saya, nanti Dr. Sukamta bisa melengkapi, dan terakhir nanti Pak Gofar. Nah, jadi kalau ditanyakan vaksin yang mana, tentu kalau saya suruh milih pertama meningitis ya, yang tadinya wajib walaupun menjadi tidak wajib. Ya, meningitis, kemudian pneumonia itu penting. Kapan? Kiri kanan oke. Ya, bisa meningitis, sini pneumonia, boleh, nggak apa-apa. Terus kalau influenza penting nggak? Iya, sebaiknya yang 3 itu memang direkomendasikan. Itu dari dulu udah direkomendasikan, cuman belum merupakan keharusan. Jadi kembali lagi ke masalah, nanti biaya jadi tinggi. Padahal kalau vaksinasi biayanya jauh lebih rendah dibandingkan kalau kita sakit. Ya, walaupun di sana ditanggung oleh pemerintah Arab Saudi itu gratis ya.
Tapi siapa yang mau dirawat biarpun gratis? Artinya ibadahnya jadi berkurang, bahkan takutnya malah kita nggak sempat beribadah. Baru hari kedua, ketiga kita pengen sampai habis malah jadi enggak. Karena kita sakit masuk di rumah sakit, bisa rumah sakit Indonesia, tapi rumah sakit Indonesia kalau udah berat harus ke rumah sakit Arab Saudi. Jadi jangan sampai itu terjadi. Jadi kalau saya usul, ibu kan mau umroh, ya meningitis ibu udah. Jangan 2 minggu ngepas, itu antibodi terbentuk. Dari sekarang, tadi saya baru praktek bisa sampai 2 tahun malah. Tadi saya praktek, pasien bilang dia ada autoimun, dia mau umroh. Udah sekarang aja saya bilang, vaksin sekarang, bisa di sini bisa. Suntik dia tadi langsung, jadi karena di rumah sakit tempat saya memang udah punya kartu kuning di tempat saya kerja. Ya jadi langsung tadi suntik, emang masih perlu Prof? Perlu, saya bilang. Meningitis perlu, tetap. Tapi ya bisa kiri kanan, meningitis sini, pneumonia sini. Terus besok lagi kalau kita mau influenza, gitu. Karena ini beda dengan vaksin COVID. Vaksin COVID itu baru pertama bikin, ya sehingga kita belum tahu efek-efeknya. Jadi kita belajar, dokternya juga belajar, yang bikin vaksinnya juga belajar. Karena mereka bilang nanti 1 bulan kemudian 28 hari baru boleh vaksin yang lain untuk melihat kejadian ikutan pasca imunisasi atau efek dari COVID. Sekarang sudah 2 minggu, ya Indonesia paling terakhir bikin 2 minggunya. Sementara 2 minggunya itu sudah Asia Pasifik itu sudah 2 minggu udah lama. Cuman kita satu-satunya di dunia yang masih sebulan waktu itu. Kemudian saya tanya ke Badan POM kenapa sih gitu, dan ke Komnas KIPI. Akhirnya sekarang baru dibikin 2 minggu. 2 minggu cukup untuk melihat efek samping. Tapi kalau ini vaksin udah lama, jadi kiri kanan oke, gitu loh. Misal sekarang ibu meningitis nih, terus ini vaksinasi influenza atau pneumonia, besoknya nambah lagi influenza, iya. Bahkan saya 3 boleh, tapi kalau 3 mungkin nggak enak ya, nah, besok aja sekali lagi. Gitu. Jadi semuanya vaksin mati, nggak vaksin hidup, jadi aman. Ya, saya juga disuntik meningitis, waktu mau umroh tahun lalu suntik meningitis, gitu, biar aman, gitu. Karena itu udah lama, jadi saya sih kalau meningitis nggak pernah ada masalah, gitu. Influenza juga nggak ada masalah. Kalau COVID itu yang kita memang harus hati-hati, ya karena tiap orang efeknya beda-beda. Ya, jadi silahkan jangan tunggu 2 minggu, kepepet waktunya lari-lari kita, gitu. Nah, secepatnya kalau kita udah tahu. 2 minggu itu paling lambat karena antibodi ingat terbentuk 2 minggu gitu. Jadi kok ibu sekarang waktunya enak nih, mau berangkat tenang-tenang, antibodi udah terbentuk gitu ya, aman. Kita Dr. Sukamto nih, silahkan menambah saja. Iya, karena vaksin pneumonia yang ada itu bahkan seumur hidup Ibu, jadi cukup sekali aja kalau pneumonia. Jadi memang momennya seringkali dokter itu menyampaikannya pada momen-momen tertentu ya. Jadi misalnya datang ke kami karena dok saya mau pergi umroh, persiapannya apa saja gitu ya. Nah biasanya kita akan sampaikan seperti Prof. Iris sampaikan tadi. Tetapi Bapak Ibu sekalian, vaksin pneumonia ini yang 13 valen. Jadi ada 2 jenis sebetulnya vaksin pneumonia. Ini berlaku untuk seumur hidup sekali aja. Jadi tadi Prof. sampaikan di atas 50 tahun itu adalah faktor risiko. Jadi usia sendiri itu adalah faktor risiko. Tetapi kalau kemudian kita kurang dari 50 tahun tetapi punya faktor risiko yang disebutkan tadi, misalnya ada hipertensi, ada jantung, kemudian pernah stroke, ya, ada asma, kemudian merokok, ya, itu adalah risiko untuk terkena radang paru akut atau pneumonia tadi. Ya, termasuk meningitis, sebetulnya meningitis kan 2 tahun ya, meningitis itu 2 tahun. Jadi sebetulnya kalau kita biasa umroh setiap tahun, tinggal lihat aja kira-kira 2 tahun terakhir sudah vaksin belum. Kalau belum bisa vaksin juga. Itu barangkali. Makasih. Gimana terakhir? Dok, maaf, yang golongan darah itu gimana dok? Golongan darah. Iya, nggak ada hubungan Ibu golongan darah. Yang ada golongan darah biru Bu. Kalau biru, nah lain lagi persoalannya. Jadi nggak ada ya.
Jadi golongan darah itu tidak ada bukti bahwa golongan darah tertentu lebih kuat, enggak ya. Tentu saja yang membuat kuat itu salah satunya itu adalah bahagia ya, Prof. Iris ya. Jadi bahagia itu mengeluarkan zat yang namanya endorfin. Jadi kalau endorfin kita keluar ya, itu salah satunya kita akan menjadi lebih kuat, daya tahan tubuh kita baik. Nah tentu saja hal-hal yang membuat endorfin keluar ini salah satu puasa, berkasih sayang, menikah, itu endorfin keluar, itu bikin bahagia. Jadi kalau belum menikah segera menikah ya supaya daya tahan tubuhnya meningkat. Makasih. Baik, saya menambahi pertanyaan persiapan apa saja. Mungkin dari sisi kami, dari pandangan silaturahim haji dan umroh Indonesia ini, memang orang berumroh itu selama ini keyakinan, modalnya yakin. Sebagaimana hadis qudsi mengatakan, innallaha inda husni dzonnibi, bahwa sesungguhnya Allah itu berada pada persangkaan hambanya. Jadi kalau hambanya menyatakan ya sehat, jadi sehat. Tentunya seperti itu. Di samping itu mungkin persiapannya bawa obat-obatan lah. Iya kan. Kemudian kalau sudah sampai di sana persiapannya Pak, minum air putih yang banyak lah. Begitulah. Namun dari sisi kesehatan tadi benar apa yang disampaikan oleh Prof dan juga Pak Dr. Tamto, bahwa memang preventif itu sesuatu yang memang mutlak dilakukan agar kita bisa berdiri, bisa melaksanakan ibadah umroh dengan tidak terngiang-ngiang gitu loh. Bahwa kita menyatakan bahwa ya sudah, alhamdulillah kita siap, dengan kesiapan seperti tadi ada sesuatu yang dilakukan yaitu vaksinnya ya Prof ya. Jadi persiapan apa saja, persiapannya bawa obat-obatan lah. Menurut kami sama minum air putih memang karena di sana kondisi dan cuacanya panas. Jadi kelembaban badan itu bisa cepat ya. Sehingga dengan minum air putih banyak insya Allah dan berdoa. Jangan lupa berdoa supaya bahagia. Karena berdoa itu adalah unsur membuat orang bahagia. Saling mendoakan, jangan pelit juga kan, sesama jamaah, udah berdoa aja diri-diri. Kita tidak seperti itu, tidak pelit dalam berdoa, ya. Itu saja barangkali. Baik Pak, ada lagi pertanyaan, 2 lagi? Ya, Mbak Yaya, waduh, Mbak Yaya dulu terus nanti terakhir. Oh ya, Bu Yaya dulu nanti Bapak terakhir ya, karena kita memang 3 pertanyaan. Ya, baik. Ayo Bu Yaya silakan. Terima kasih. Lebih ke ini pertanyaannya gimana sih protokol kesehatan mau umroh nih bagaimana gitu kan. Nih terus kayaknya banyak juga kalau misalnya ada yang terpapar penyakit menular di sana di saat beribadah di tanah suci, itu kira-kira siapa sih yang bertanggung jawab nih untuk seperti itu? Itu aja sih singkatnya. Terima kasih. Baik, langsung dirapel. Namanya ya Pak ya, biar saya bisa kenal. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fatullah dari Travel 7 Putri Barokah. Ada beberapa hal yang perlu saya pertanyakan. Pertama soal vaksinasi, Bu Dokter dan Pak Dokter. Soal vaksinasi terutama untuk jamaah umroh. Kalau masa vaksinasi itu 2 minggu, tetapi terkadang travel itu dapat jamaah mendekati waktu seminggu masih disanggupi. Sehingga pelaksanaan vaksinasi bagi jamaah itu kadang-kadang tidak dilakukan. Atau dilakukan pun tadi belum obat itu belum
terasa ya. Apalagi dianggap juga jamaahnya juga mengatakan, oh ya umrohnya kan sebentar. Kita 9 hari, 4 hari di Mekah, 3 hari di Madinah. Ya nggak terlalu, itulah untuk pencegahan untuk penularan. Jadi nggak usah vaksin lah, satu. Itu masalahnya. Yang kedua masalahnya adalah biaya vaksinasi. Ya, ini biaya vaksinasi ini perlu stakeholder ya untuk memutuskan supaya tidak memberatkan jamaah. Ya, jamaah umroh itu kan bukan semuanya orang yang punya duit, tapi jamaah yang diberangkatkan. Kadang-kadang kalau ada lagi pungutan atau emang biaya untuk vaksinasi, bagi mereka yang dibayarkan itu akan menjadi bingung, berat. Sementara travel juga kan tidak ada menghitung kos untuk itu. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga pertanyaannya adalah apakah mereka yang sudah mempunyai riwayat penyakit tapi bukan komorbid ya, katakanlah sudah lama sekali 20 tahun itu kan sudah enggak komorbid. Apakah masih ada bahan untuk bisa menular juga karena sudah terlalu lama gitu. Walaupun umroh yang sangat singkat itu. Umroh kan paling lama, yang paling cepat itu 9 hari. Ya, selebih itu tidak ada, itu 9 hari dan seterusnya. Nah, itu saya kira kemudian ada titipan pertanyaan, apakah kalau divaksin itu ada efeknya? Reaksinya jadi bengkak dan sebagainya. Saya ada berita terbaru ini. Teman itu ya, bukan jamaah kami tapi jamaah orang lain, dia mau umroh, kemudian suntik booster, lalu demam sakit malah jadi masuk rumah sakit sekarang di ICU gitu. Katanya ya alasannya karena santai suntik itu. Gitu. Nah itu bagaimana penjelasannya dokter? Karena saya tambahan penjelasan, karena dalam umroh ini jarang tersentuh juga soal penjelasan atau pencegahan tentang penyakit menular atau pneumonia ini. Beda dengan haji. Haji kan kita memang persiapan yang banyak, jadi penjelasan kesehatan kita berikan begitu banyak. Tapi kalau soal umroh memang saya saya dukung untuk disosialisasikan. Ya, jadi ada tindak lanjutnya saya kira nih Pak Gus, ya supaya menjadi bahan sosialisasi, guys. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin pertanyaan yang pertama adalah protokol kesehatan untuk umroh apa saja. Tadi sih sebetulnya sudah dijelaskan, tapi nggak apa-apa. Mungkin Dokter Iris mau membagi lagi. Dan kalau terpapar penyakit itu siapa yang bertanggung jawab, Dok? Jadi sebetulnya kalau persiapan umroh itu memang kesehatan itu kan kita diperiksa ya oleh dokter gantung ininya KBIH-nya. Tapi biasanya udah dikasih tahu bahwa kita periksa kesehatan, bawa obat sendiri. Jadi orang udah siap. Tapi mengenai vaksinasi, tadi saya sambung pertanyaan di sana. Memang itu yang saya katakan tadi, saya bilang ke Pak Gofar gimana ya kalau dibikin paket jadi vaksinnya dimasukin kan harganya bisa lebih murah kalau banyak vaksin. Nah itu daripada sakit biayanya sangat amat besar. Dan yang tanggung jawab sana kalau travel biasa bukan haji ya, kalau haji ada dokternya. Tapi kalau travel biasa belum tentu ada dokternya. Saya pernah ikut umroh dengan satu travel yang tidak ada dokternya. Kebetulan saya yang dokter, jadi teman-teman yang ikut tanya saya gitu. Akhirnya travelnya nanya saya obat apa ya, ya kita bantu sebagai sama-sama jemaah. Tapi kan travelnya travel khusus itu ya untuk umroh. Nah, tapi kalau yang benar-benar kebetulan jemaahnya nggak ada yang dokter, itu memang harus dibawa ke KBIH, dulu istilahnya KBIH, sekarang istilahnya mungkin udah lain ya, sama, masih KBIH ya, saya dulu kan di KBIH pernah tugas 3 bulan dulu saya di KBIH, umroh nggak ada ya, ini haji soalnya yang saya tugas. Nah nanti kalau ini baru dibawa ke rumah sakit Arab Saudi paling-paling gitu kalau umroh, tapi nanti Pak Gofar yang akan lebih menjelaskan mengenai mekanisme di Arab Saudi ya. Tapi kalau saya usul, memang ini satu hal yang baik ya, tadi masukan juga bahwa itu nambah biaya. Kalau sebetulnya kalau dipaket jadi lebih murah. Ya dari farmasinya akan memberi harga khusus karena dibeli dalam jumlah besar.
dan masuk paket. Nih paketnya udah masuk paket meningitis dengan pneumonia misalnya. Wah seneng banget jemaahnya gitu. Nambahnya nggak akan banyak ya. Kalau meningitis kan murah banget sih gitu. Ini juga saya ini lebih murah dari pulsa malah. Ini juga berapa ya ini biayanya untuk pneumonia, mungkin nanti kita tanya ke Pfizer ya berapa harganya gitu ya. Nanti KBIH bisa bekerja sama dengan Pfizer untuk dimasukkan ke dalam paket, itu murah. Kalau kita sakit berapa biayanya. Dan untuk umroh kan tiap orang udah siapin biaya besar. Ini paling biaya 300.000 mungkin ya, saya nggak tahu apa 400 ya Dokter Kamto ya. Itu ya. Jadi sebetulnya kita harus lihat pencegahan lebih baik daripada kalau udah sakit. Ya jadi harganya jauh lebih murah setiap payung sebelum hujan. Efek sampingnya itu kalau untuk meningitis, influenza, pneumonia itu paling nyeri bekas suntikan. Ya hanya nyeri bekas suntikan, kemerahan udah hilang. Ada demam nggak? Kadang-kadang beberapa orang ada tapi 1 hari juga hilang. Ya kalau meningitis hampir nggak ada apa-apa. Saya disuntik meningitis nggak pernah ada apa-apa. Ya pneumonia juga demikian dan influenza juga biasanya pegel-pegel sebentar udah hilang. Gitu. Saya biasa meningitis sama influenza biasanya, tapi waktu belum ada pneumonia. Sekarang udah ada pneumonia, bisa nambah 1 dan sekali seumur hidup yang 13 strain yang dari Pfizer. Ya jadi itu bagus banget ya kalau kita bisa dapetin yang dari Pfizer sekali seumur hidup. Influenza setahun sekali karena strainnya berubah-ubah ya, meningitis 2 tahun sekali. Ya seperti itu. Nah Dokter Kamto sebelum kita ke Pak Gofar mungkin menambahkan sedikit. Baru saja kira-kira sebulan yang lalu salah satu anak didik kita itu minta izin untuk mengurus orang tuanya yang pergi bepergian ke Turki lalu kemudian terjatuh. Karena usianya sudah 60 lebih 70-an, rupanya terjatuhnya karena infeksi pneumonia. Jadi masuk ke ICU, kemudian kebingungan harus melakukan evakuasi dibawa pulang. Habisnya tahu nggak berapa? 1 M untuk melakukan evakuasi dari Turki naik pesawat ke Indonesia untuk dipindahkan. Iya, jadi artinya kalau kita hitung, kalau misalnya kita bisa cegah, memang pneumonia, vaksin pneumonia nggak 100% mencegah. Tadi sampaikan Prof. Iris banyak persiapan kayak misalnya ya bikin daya tahan tubuh kita menjadi lebih baik. Jadi olahraga, tadi bahagia, makan seimbang, teratur, bergizi, obat-obatan kalau ada komorbid itu diminum. Nah, tentu saja vaksinasi itu menjadi salah satu faktor. Memang nggak banyak yang sakit, nggak banyak ya. Tidak semua jemaah umroh ya yang pergi umroh itu sakit. Hanya sekian persen. Tetapi yang jadi masalah adalah kalau sekian persen itu kemudian adalah orang yang kita kasihi, orang tua kita atau bahkan kita sendiri, itu kan jadi persoalan. Gitu tadi Prof. Idris sampaikan biaya pulsa kita sebulan itu jauh lebih mahal dari vaksinnya. Itu yang sering kemudian dibanding-bandingkan. Nah, satu lagi tadi soal memang Pak, soal kejadian ikutan pasca imunisasi itu menjadi isu. Ya. Tapi pemerintah itu sudah melakukan antisipasi. Waktu COVID, kebetulan kita ada dalam tim advokasinya Prof. Iris juga menjadi ahli di sana. Itu pemerintah melakukan pemantauan terhadap kejadian ikutan pasca imunisasi dengan kejadian khusus. Dilakukan evaluasi selama 1 tahun sebelum dan sesudah vaksin, itu ternyata tidak ada peningkatan penyakit yang dihubungkan dengan vaksinasinya. Jadi ternyata nggak ada. Jadi, nah kalau kita bicara ada 1, 2, tentu saja memang berita itu kalau anjing digigit manusia menarik. Tapi kalau anjing menggigit manusia biasa gitu ya. Jadi artinya yang berita 1 itulah yang kemudian hati-hati itu justru menjadi fitnah barangkali yang membuat program vaksinasi ini menjadi terganggu. Jadi karena orang menjadi ragu-ragu, oh nanti nggak bisa berangkat karena jadi panas, masuk rumah sakit. Mungkin masuk rumah sakit bukan karena vaksinnya Pak, kebetulan aja. Jadi saya sering menyampaikan pada
pasien-pasien saya, dok, vaksinasi bikin sakit nggak? Iya, kemarin tetangga saya batuk meninggal dunia. Ada hubungan nggak? Iya kan? Jadi bisa jadi itu suatu koinsiden namanya. Jadi kejadian yang betul-betul tapi tidak berhubungan. Itu barangkali. Matur nuwun, makasih. Maaf dok, ada lagi satu. Jadi yang belum terjawab, misalnya pasien itu yang kira-kira sudah 20 tahun yang lalu ada terkena penyakit metabolik ya seperti hipertensi, stroke gitu kan. Nah, apakah itu bisa menyebabkan resiko pencetus untuk kena pneumonia? Iya, jadi Bapak Ibu sekalian, hipertensi, diabetes mellitus itu penyakit degeneratif yang memang ada hubungan waktu dengan komplikasi. Jadi pasien-pasien kencing manis, saya sendiri juga kencing manis. Jadi kencing manis itu walaupun terkontrol, itu selalu ada komplikasi. Cuma yang jadi masalah adalah komplikasinya yang tidak terkontrol itu datang duluan. Nah, yang tidak terkontrol itu datangnya belakangan. Ya, salah satu orang tua saya sendiri itu kencing manis, kemarin meninggal umur hampir 80 tahun. Karena rutin teratur berobat sebulan sekali dan seterusnya. Kakak dan adiknya sudah duluan, jauh lebih dulu, sekitar 10-20 tahun yang lalu mereka sudah duluan. Tetapi penyakit degeneratif itu, yang hipertensi, stroke, kencing manis, itu dari data yang ada di ICU, itu hasil publikasi internasionalnya, Rumah Sakit di Arab Saudi, ternyata setelah ditrace, orang-orang yang masuk rumah sakit yang kemudian jadi berat itu, dengan komorbid tadi gitu, baik yang terkontrol maupun tidak terkontrol. Jadi artinya, kalaupun kita punya diabetes mellitus, punya hipertensi, pernah stroke, walaupun terkontrol, maka dia menjadi prioritas untuk mendapatkan vaksinnya. Gitu. Itu sebetulnya kalau buat teman-teman di Biro Travel, itu akan memudahkan. Kebetulan saya 2-3 kali naik haji, 2 kali mendampingi Biro Perjalanan Haji. Masya Allah, repotnya setengah mati kalau ada jamaah yang sakit. Ya, dan kemudian tadi seperti Prof. Budi sampaikan, pada saat umroh ya kita nggak dibayar sama travelnya, tapi tahu jadi dokter, ya sudah ke dokter Kamto lagi. Alhamdulillah itu rezeki ya. Jadi kita bisa membantu yang lain. Tetapi intinya sebetulnya kalau bisa kita secara mandiri bisa menyelesaikan masalah kita dengan melakukan pencegahan. Matur nuwun, makasih. Baik, Bapak Ibu, pertanyaannya baik sekali, bagus sekali maksud saya. Cuma berkaitan dengan apa yang disampaikan oleh Bapak penanya terakhir itu memang beban biaya ini yang jadi permasalahan. Karena jamaah itu tidak sekali-kali diberikan beban tambahan untuk biaya gitu. Ini yang jadi persoalan sebenarnya, cukup signifikan sebenarnya. Kalau tadi kejadiannya merepotkan yang lain, itu harus kita antisipasi, kan begitu. Agar akhirnya satu terkena dan kemudian menular terhadap kawan-kawan lain yang umroh, ini kan jadi persoalan banyak jadinya, bertambah jadinya. Nah, mungkin sebagai pemilik travel ini bisa berpikir lagi tentunya secara masif lah barangkali seperti itu, agar bagaimana beban biaya terhadap orang-orang yang jamaah yang berinisiatif melakukan umroh tidak lagi-lagi ditambah gitu. Kan itu persoalannya sebenarnya, ke beban biaya. Walau pada akhirnya tanggung jawabnya adalah kembali ke pemilik travel. Sampai-sampai kalau jamaah itu meninggal, kalau umroh itu ya pemilik travel yang bertanggung jawab. Berbeda dengan haji. Iya kan? Kalau haji pemerintah ada katakanlah sebagai punya tanggung jawab hal ini. Tapi kalau umroh ini ya pemilik travel. Saya pikir seperti itu. Jadi pemilik travel ini memang perlu juga berpikir yang masif
agar bisa meringankan juga tidak terlalu besar beban biaya kepada calon-calon umroh. Kemudian sosialisasi juga perlu memang dilakukan agar tidak secara ujuk-ujuk tadi langsung memang umroh, daftar seminggu bisa saja langsung dia bisa berangkat gitu. Hal ini yang perlu kita antisipasi sehingga sosialisasi perlu adanya, penting adanya itu. Barangkali itu saja dari kami, Ibu Moderator, kami kembalikan waktunya. Terima kasih untuk ketiga narasumber kita yang hebat ini, yaitu Pak Abdul Ghaffar, Profesor Is, dan Pak Sukamto, Dr. Sukamto. Tepuk tangan untuk ketiga narasumber. Jadi saya hanya kasih konklusi sedikit. Yang penting sebelum kita umroh baik travel maupun jemaah adalah kita harus pertama melakukan preventif, yaitu vaksinasi. Karena sekarang dibahas pneumonia, tapi sudah ada tambahan lagi adalah meningitis. Karena di saat kita sakit di sana dan ada masalah yang lebih berat, untuk dibawa ke Indonesia itu juga sulit sekali ya. Dari masalah transportasi dan izin segala macam. Jadi lebih baik sedia payung sebelum hujan. Kita vaksin dulu baru kita berangkat umroh. Nah, untuk yang punya travel mungkin bikin screening ya. Jadi kalau yang belum melakukan vaksin dan dia punya comorbid, itu kita harus pikir-pikir gitu. Banyak faktor resikonya enggak? Karena kita juga harus mikir nanti kita ada kesulitan enggak di sana kalau bawa orang tua yang punya comorbid belum vaksin pula gitu. Itu masalah ya, menyulitkan. Dan yang kedua adalah pneumonia itu adalah penyakit yang biasanya timbul pada orang yang sudah punya comorbid. Jadi itu lagi ya, screening lagi. Bukan berarti kita yang sehat tidak bisa kena, bisa saja, tapi terutama yang lebih parah itu, yang lebih sangat beresiko adalah yang punya penyakit comorbid. Sekian dari kami, mohon maaf kalau ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih banyak. Boleh kita berikan tepuk tangan Bapak Ibu? Wow, luar biasa sekali, inspiratif sekali talkshow-nya. Silakan, terima kasih Bapak Ibu untuk kembali ke tempatnya. Sudah jam 5.43, sabar, pintu buka puasanya sudah dipersiapkan Bapak Ibu. Namun sebelum kita mengakhiri acara, mungkin izinkan kami untuk kembali mengundang Ibu Nyai Hisbiah untuk memberikan doa penutup sebelum akhirnya kita menutup acara pada sore hari ini. Monggo Ibu Nyai, silakan Ibu. Oh, di situ aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah acara talk show kesehatan ini sudah selesai dan sangat bagus sekali. Aktifan antara narasumber dengan audien ini nyambung lah gitu, karena kita semua yang datang sini ini memang ada yang punya travel, ada yang punya jamaah untuk diberangkatkan umroh, haji dan sebagainya. Ini nyambung semuanya. Itu pada sore ini sudah mau kita tutup acara kita ini. Saya kira cukup saya bilang sama Gus Sauki, terus mau coba asli Mas ya. Orang usah panjang-panjang aku. Disetujui katanya. Gimana Bu? Apa asli aja ya? Kalau doa ya doa, siap aja. Dari sekarang untuk itu, karena aku sudah minta izin yang punya cara ini, Gus Sauki, sekarang Gus kemarin-kemarin waktu kecil-kecil tak guyonin omah. Sekarang alhamdulillah sudah berhasil semuanya lah. Untuk itu para Bapak Ibu sekalian, mari kita tutup acara talkshow ini kesehatan dengan sama-sama membaca surah Al-Asri, karena surah Al-Asri inilah yang memberikan peringatan kepada kita betapa sangat berharga waktu bagi kita semua. Untuk itu kita sibuk di mana-mana, bisa mengatur waktu, rumah tangganya baik, masyarakatnya juga terlayani, dan kita mengadakan lihat bagaimana masyarakat kita ini hidup sejahtera, bahagia, dan di dalam melaksanakan haji umroh itu sesuai dengan
akidah kita daripada Islam Ahlussunnah wal Jamaah, tentunya kita harapkan. Dan itu mari kita bersama-sama nutup dengan baca surah Asri. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa 'amilus sholihati wa tawassaw bis sabr. Demikian Ibu sekalian, dan mari kita sama-sama alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin sebagai penutup, izinkan saya untuk merangkum sedikit lagi ya diskusi talk show yang sudah kita simak. Dapat disimpulkan bahwa penyakit pneumonia adalah salah satu penyakit yang kerap dialami oleh para jamaah dan cukup mematikan karena menyerang saluran pernafasan bagian atas. Selain itu, pneumonia juga dapat merusak kinerja optimal paru-paru, salah satu organ tubuh esensial bagi manusia. Itulah mengapa penting bagi seluruh pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan umroh yang semua juga sudah hadir di sini, yaitu PPIU, para jemaah, ustadz yang bertugas, dan juga petugas kesehatan untuk saling bahu-membahu menyebarkan kesadaran akan pentingnya protokol kesehatan vaksinasi pneumonia untuk menjaga para peserta dan panitia ibadah umroh pra dan pasca keberangkatan. Boleh kita tepuk tangan terakhir Bapak Ibu, terima kasih banyak Bapak Ibu forum silaturahmi ini dan sosialisasi kesehatan ini. Saya mewakili kerabat kerja yang bertugas juga ingin mengingatkan nanti kami ada survei, monggo bisa diisi kuesionernya untuk bisa mendapatkan goodie bag, dan juga kami juga sudah menyediakan manasik handbook. Monggo Bapak Ibu bisa download, nanti juga bisa diakses. Di situ banyak informasi mengenai kesehatan sekaligus juga untuk menemani ibadah umroh supaya lebih nyaman. Dan mewakili kerabat kerja dan seluruh panitia yang bertugas, saya mengucapkan terima kasih atas partisipasinya dalam acara talk show kesehatan dan forum silaturahmi pencegahan pneumonia bagi calon jemaah umroh yang dipersembahkan oleh Yayasan Astana Penanggulangan Bencana dan didukung oleh PT Pfizer Indonesia. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan selama pelaksanaan kegiatan acara berlangsung. Terakhir, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambil menunggu buka puasa, mari kita baca salawat. Asyhadu an la ilaha illallah wa